Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 42. Ki Demang itu pun mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, kami memang tidak berhak mencampuri persoalan tanah perdikan. Apalagi persoalan keluarga Ki Wiradana. Namun kami juga tidak ingin Kademangan kami menjadi korban pergolakan yang terjadi di tanah perdikan Sembojan itu. Ki Demang, berkata Ki Bekel. Seharusnya Ki Demang tidak hanya sekadar mempercayakan diri kepada perlindungan Pajang yang sedang berperang dengan Jipang. Tetapi sebaiknya Ki Demang juga berjaga-jaga dengan menyusun kekuatan diri. Sudah tentu bukan maksudnya untuk menakut-nakuti pihak lain. Tetapi sekadar untuk melindungi rakyat Kademangan ini dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Ki Demang tentu sudah mengetahui sebagaimana Ki Demang katakan, bahwa keadaan di tanah perdikan Sembojan masih belum menentu. Jika kami memenangkan perjuangan kami, sehingga anak Iswari yang memegang kuasa di tanah perdikan dengan perwalian yang dipegang oleh ibunya, maka keadaan tanah perdikan akan menjadi baik. Juga dalam hubungannya dengan tetangga. Apalagi jika Pajang memenangkan perang. Tetapi jika yang berkuasa di tanah perdikan tetap Warsi yang dengan kedok kuasa Ki Wiradana memerintah tanah perdikan Sembojan, maka keadaannya tentu akan jauh berbeda, sebagaimana Ki Demang rasakan pada saat-saat terakhir ini. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat mengerti keterangan Ki Bekel. Tetapi jika kami ingin menyusun kekuatan, tidak ada orang yang akan mampu memberikan kepada anak-anak kami di Kademangan ini. Ki Demang akan dapat berhubungan dengan kami, berkata Ki Bekel. Kami akan mengusahakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Beberapa orang pengawal kami memiliki kemampuan yang memadai meskipun tidak berlebihan. Namun mereka akan dapat membantu Ki Demang menyusun kekuatan anak-anak muda yang ada di Kademangan ini menjadi kekuatan pelindung yang dapat dipercaya. Dengan demikian, untuk waktu yang akan datang, mungkin kita akan bekerja bersama menghadapi kekuatan yang selama ini membayangi kekuasaan Ki Wiradana di tanah perdikan, sehingga Ki Wiradana sendiri sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa kecuali melakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang itu. Terima kasih, berkata Ki Demang. Tetapi sudah tentu tidak pada saat sekarang ini. Bukankah di tanah perdikan Sembojan sedang terjadi pergolakan sehingga sulit bagi kami untuk membuka hubungan? Kami tidak dapat memilih dengan siapa kami harus berhubungan, karena di tanah perdikan ada dua pihak yang merasa masing-masing memiliki hak dan wewenang. Kami mengerti perasaan Ki Demang dan sikap dari Kademangan ini. Kalian tidak ingin terlibat dalam pertentangan yang terjadi di tanah perdikan Sembojan. Namun kami ingin memberitahukan, bahwa sekarang Ki Wiradana dan orang-orang yang mengelilinginya termasuk istrinya telah meninggalkan tanah perdikan. Bukankah kau sudah mendapat laporan bahwa pasukan tanah perdikan telah melewati Kademanganmu tanpa memberitahukan lebih dahulu? Nah, itulah mereka yang sekarang menuju ke Pajang. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun sambil mengangguk ia berkata, baiklah Ki Bekel. Kami akan tetap memelihara hubungan dengan tanah perdikan. Tetapi kami akan mengikuti perkembangan tanah perdikan itu lebih dahulu. Baru kami akan mengambil sikap yang paling tidak buat kepentingan kami. Seperti kami katakan, kedudukan kami sangat lemah di hadapan tanah perdikan Sembojan. Karena itu jika tanah perdikan Sembojan, siapapun yang berkuasa mengambil langkah-langkah yang keras terhadap kami maka kami tidak akan dapat berbuat apa-apa kecuali memohon perlindungan. Maka jika Jipang menang, kami akan dalam keadaan yang sulit. Bahkan mungkin Kademangan ini untuk selanjutnya tinggal nama yang hanya dapat dikenang saja. Ki Bekel mengangguk-angguk. Tetapi ia menjawab. Kami mengerti. Tetapi kami dapat juga mengambil langkah-langkah. Ki Demang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya. Apakah maksud Ki Bekel? Seandainya Jipang menang, kami masih mempunyai sandaran kekuatan. Yaitu tekad rakyat tanah perdikan Sembojan. Kami yakin bahwa dengan tekad yang mapan dan bulat, kami akan dapat menentukan masa depan kami, tanah perdikan Sembojan. Jipang tidak akan mampu terus-menerus berada di semua lingkungan kuasanya. Pada suatu saat mereka akan menarik pasukannya kembali. Karena Jipang sendiri tentu menghadapi masalah-masalah yang harus diselesaikannya pula, berkata Ki Bekel. Namun nampaknya Ki Demang benar-benar sangat berhati-hati.
Karena itu, maka kedua orang bekel itu pun tidak ingin dengan tergesa-gesa memberikan pola sikap kepadanya. Jika ia tergesa-gesa mungkin akan dapat timbul salah paham, sehingga justru akan mengganggu hubungan antara kedua tetangga yang hanya berbatasan pagar itu. Kedua orang bekel bersama para pengawalnya itu pun kemudian mohon diri. Ternyata mereka pun merasa bahwa sebaiknya mereka juga menemui Demang yang lain di perbatasan sebelah yang lain pula. Namun sementara Ki Demang itu juga sempat berpesan. Ki Bekel, kami mohon, untuk sementara biarkan kami mengamati apa yang terjadi. Baru kami akan menentukan sikap kemudian. Baik Ki Demang. Kedatangan kami kali ini adalah dalam rangka permohonan maaf kami, karena kami telah melanggar perbatasan. Sementara persoalan yang lain adalah sekadar persoalan yang akan dapat Ki Demang jadikan bahan pertimbangan, sahut Ki Bekel. Ki Demang mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah maka kedua orang bekel dan para pengawalnya itu pun segera kembali ke Tanah Perdikan Sembojan. Tanah Perdikan yang sedang mengalami pergolakan karena pemangku jabatan kepala Tanah Perdikannya yang sedang dibayangi oleh kekuasaan yang telah menjeratnya sehingga tidak mampu berbuat sesuatu atas landasan penalarannya sendiri sesuai dengan kepentingan Tanah Perdikan Sembojan. Namun ternyata bahwa kekuasaan yang memerintah dengan pengaruh yang buram itu telah terdesak keluar dari Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti, apakah kekuasaan itu akan kembali lagi atau tidak. Namun bagi mereka yang harus menggantikan tugas kepemimpinan di Tanah Perdikan Sembojan mempunyai perhitungan, justru mereka akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Apakah mereka akan datang bersama kekuatan Kalamerta atau dengan kekuatan Jipang setelah mereka mengalahkan Pajang? Atas dasar perhitungan itulah maka mereka yang memegang pimpinan yang baru di Tanah Perdikan Sembojan berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Iswari yang mewakili anaknya yang berhak menggantikan Ki Wiradana jika Ki Wiradana berhalangan, telah memanggil semua bekel dari padukuhan-padukuhan. Ternyata bahwa sebenarnya pendirian semua bekel tidak berbeda. Tetapi mereka tidak berani dan tidak mendapat kesempatan untuk menyatakannya. Sejak kekuasaan para bekel dikurangi, bahkan kemudian seolah-olah telah dihapuskan sama sekali, digantikan dengan kekuasaan para pemimpin pengawal, maka perasaan para bekel itu mulai goncang. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu karena kekuatan para pengawal yang semakin besar justru di bawah pengaruh para perwira dari Jipang. Pada pertemuan itulah Iswari memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan sikap mereka terhadap Tanah Perdikan Sembojan. Sikap para bekel itu bulat. Mereka harus menegakkan pemerintahan di Tanah Perdikan Sembojan sebagaimana seharusnya. Mereka harus menempatkan Tanah Perdikan Sembojan di bawah perlindungan Pajang. Bukan Jipang, sebagaimana telah berlangsung beberapa waktu sejak Pajang memegang kekuasaan yang dilimpahkan oleh Demak sebagai sebuah kadipaten sebagaimana Jipang. Terima kasih, berkata Iswari. Tetapi kebulatan tekad itu harus kita dukung dengan langkah-langkah yang nyata. Tentu, jawab seorang bekel. Meskipun aku terlambat selangkah dibandingkan dengan ketiga orang bekel yang telah menunjukkan sikapnya, namun aku akan berusaha melengkapi kekurangan itu sekuat tenaga. Kita akan bekerja keras, berkata Iswari. Menjelang dendam yang tentu membara di hati orang-orang yang sekarang meninggalkan Tanah Perdikan ini melanda kita semua, maka kita harus siap menghadapinya. Kita masih mempunyai anak-anak muda meskipun sudah banyak berkurang karena mereka harus menjadi umpan di Pajang. Namun kita masih meyakini siapapun yang kita hadapi, karena di samping anak-anak muda dan remaja, kita semua akan berbuat apa saja. Yang sudah terjadi merupakan pelajaran pahit namun yang dapat kita jadikan satu pengalaman yang berharga, berkata salah seorang bekel. Tetapi yang penting, bagaimana kita dapat menempatkan diri kita masing-masing. Aku mengerti, berkata Iswari. Semua harus kembali kepada wadah dan isinya masing-masing. Tetapi harus ada saling pengertian dengan para pengawal, berkata bekel yang lain. Jangan sampai terjadi, dahulu kita yang merasa dikurangi hak kita, sedangkan sekarang para pengawal lah yang merasa diperlakukan demikian. Kita akan mengambil keseimbangan tugas dan kewajiban kita masing-masing, jawab Iswari. Semua akan dikembalikan kepada paugeran yang berlaku. Meskipun belum terlalu lama, tetapi aku pernah mendampingi pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan, justru sebelum jabatan itu dipangkunya, karena pada saat itu Ki Gede masih ada, sehingga aku pernah mengikuti jalannya pemerintahan di Tanah Perdikan ini, sebagaimana dilakukan oleh Ki Gede pada waktu itu.
Sementara itu, para bebahu tentu masih memahami apa yang harus kita lakukan. Ternyata para bekel itu menjadi semakin mantap mengambil langkah. Seolah-olah mereka telah menemukan kembali apa yang hilang selama Ki Wiradana memegang pimpinan. Waktu yang pendek itu ternyata telah mengubah wajah tanah perdikan Sembojan menjadi sangat buram dan pucat sehingga mencemaskan sekali. Setelah kita keluar dari ruangan pertemuan ini, berkata Iswari, kita akan mulai dengan langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan cepat. Kita akan mempersiapkan diri kita dan seluruh rakyat Sembojan menghadapi satu masa yang berat dan rumit. Pada saat terakhir, kehidupan di tanah perdikan ini telah meluncur turun dengan derasnya, sehingga tanah perdikan ini mengalami taraf kehidupan dan kesejahteraan yang pahit. Bahkan nilai-nilai kehidupan dan harga diri telah rusak karena tingkah laku beberapa orang yang lebih berkuasa dari pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Para bekel pun mengangguk-angguk. Meskipun tidak diucapkan, tetapi mereka telah berjanji di dalam diri mereka masing-masing, bahwa mereka akan bekerja keras bagi tanah perdikan Sembojan yang hampir saja hancur itu. Namun dengan sikap sebagaimana dikatakan oleh Iswari, bahwa Sembojan harus tetap berhati-hati, bahwa pada suatu saat mungkin akan datang kekuatan yang lebih besar dari yang meninggalkan tanah perdikan itu. Sejenak kemudian, maka Iswari pun menganggap bahwa pertemuan itu untuk sementara telah cukup. Para bekel dan para pemimpin tanah perdikan itu, termasuk para pemimpin pengawal telah meninggalkan ruang pertemuan. Namun ketika mereka keluar dari halaman dan menuju ke padukuhan masing-masing, mereka masih saja berbincang tentang kerja berat yang mereka hadapi. Sementara itu, pasukan pengawal tanah perdikan Sembojan yang dibawa ke Pajang sudah mendekati perbatasan. Sebentar lagi mereka akan memasuki daerah yang berbahaya, sehingga dengan demikian mereka harus menjadi sangat berhati-hati. Pasukan kecil itu tentu tidak akan mampu bertahan, jika pasukan Pajang mengetahui kehadiran mereka akan mencegatnya. Karena itu maka perjalanan mereka pun menjadi semakin panjang, karena mereka berusaha menghindari kemungkinan yang paling buruk dengan mengambil jalan-jalan melingkar. Namun berita kedatangan pasukan kecil itu memang sudah terdengar oleh orang-orang Pajang. Penghubung Pajang yang selalu mengadakan kunjungan ke tempat yang sudah ditentukan bersama keluarga Iswari di tempat yang terpencil telah mendengar apa yang terjadi di tanah perdikan Sembojan dan membawanya ke Pajang. Bahkan beberapa pesan telah sampai pula kepada para pemimpin di Pajang bahwa ikut dalam pasukan tanah perdikan Sembojan para pemimpin di tanah perdikan Sembojan serta orang-orang yang membayanginya. Namun kedatangan pasukan kecil itu tidak mencemaskan Pajang. Ketika Kirangga Gupita sampai di perbatasan, maka pasukan kecil itu pun telah berhenti. Kirangga memang cukup berhati-hati menghadapi medan yang garang di Pajang. Ia tidak langsung membawa pasukannya. Namun bersama Kirandukeling ia berusaha untuk mengamati keadaan. Ternyata bahwa yang terjadi membuat Kirangga menjadi pening. Ketika bersama Kirandukeling mereka di malam hari dengan hati-hati mendekati pesanggerahan pasukan Jipang tempat itu ternyata sudah kosong. Gila, geram Kirangga Gupita. Kemana tikus-tikus itu pergi? Kirandukeling tidak segera menjawab. Tetapi dalam keremangan malam ia mengamati keadaan. Tempat ini pernah menjadi medan pertempuran, berkata Kirandukeling. Tentu orang-orang Pajang telah menyerang kedudukan orang-orang kita di sini, geram Kirangga pula. Sementara itu para pengecut itu telah menarik diri. Ya. Agaknya pasukan Jipang telah ditarik mundur, sahut Kirandukeling. Tetapi kemana? Kedua orang pemimpin pasukan yang dibawa dari tanah perdikan Sembojan itu menjadi gelisah. Pasukan Jipang yang cukup besar telah terusir dari tempatnya. Apalagi pasukan kecil itu jika bertemu dengan pasukan Pajang, tentu hanya akan menjadi debu saja meskipun di antara mereka terdapat beberapa orang yang memiliki kelebihan. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Teriak Kirandukeling. Kita akan memikirkan bersama, jawab Kirangga. Kesalahan ini jangan dibebankan kepadaku seluruhnya. Jangan mudah tersinggung, berkata Kirandukeling. Kirandukeling nampaknya memang berpendapat demikian. Karena itu, maka Kirandukeling bertanya kepadaku, apa yang akan kita lakukan, seolah-olah aku harus menebus kesalahan yang sudah aku lakukan, sahut Kirangga. Jangan berpikir pendek, berkata Kirandukeling. Kau adalah seorang di antara para perwira dari pasukan Sandi yang dikirim oleh Jipang untuk satu tugas yang berat. Jika kau cepat mengambil kesimpulan tanpa penalaran, maka kau akan salah langkah.
Dan kau tahu akibatnya, jika kesalahanmu itu didengar Patih Mantahun. Kirangga Gupita menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah orang yang sangat dekat dengan Patih Mantahun dan bahkan Arya Penangsang sendiri. Kirangga, berkata Kirandukling kemudian. Aku bertanya sesungguhnya untuk dipertimbangkan. Bukan maksudku menyalahkanmu dan membebanimu dengan pertanyaan yang mengandung tuduhan. Kita kembali ke pasukan kita, berkata Kirangga. Kita akan berbicara dengan orang-orang lain, termasuk Warsi. Apa pendapatnya? Apakah tidak lebih baik bagi kita untuk mencari hubungan lebih dahulu dengan pasukan Jipang? Bertanya Kirangga Gupita. Kita tidak menemukan seorang pun di padukuhan yang kosong itu untuk dapat memberikan keterangan, jawab Kirangga Gupita. Kita dapat bergeser ke padukuhan yang lain, jawab Kirandukeling. Mudah-mudahan kita tidak terjebak. Aku menganggap bahwa Kirangga adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam tugas sandi. Karena itu, maka kita akan dapat melakukannya. Tetapi jika perasaan Kirangga menjadi gelap, maka penalaran Kirangga pun kabur. Kirangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, ya, aku memang seorang perwira dari pasukan sandi Jipang yang terpercaya. Marilah, kita akan mencari keterangan tentang pasukan Jipang. Kirangga berhenti sejenak, lalu. Tetapi bagaimana dengan pasukan kecil itu? Apalagi Warsi membawa seorang bayi. Biarlah mereka untuk sementara mengurus diri mereka sendiri. Maksudku diri pasukan kecil itu, berkata Kirandukeling. Asal mereka tidak melanggar pesan-pesan kita maka agaknya pasukan Pajang tidak akan mengetahui kehadiran pasukan itu. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya. Marilah Kirandukeling. Aku akan membuktikan kepada Kirandukeling bahwa aku adalah seorang perwira dari pasukan sandi Jipang. Demikianlah, keduanya untuk beberapa saat masih mengitari padukuhan itu. Padukuhan yang sepi, karena penghuninya telah pergi mengungsi. Untuk beberapa hari tempat itu menjadi pesanggerahan pasukan Jipang yang ditarik mundur dari garis pertahanan mereka yang pertama, sementara Kirandukeling dan Kirangga Gupita pergi ke tanah perdikan Sembojan untuk mengambil sisa pasukan pengawal yang ada. Namun agaknya pasukan Pajang sempat menyerang lagi dan mendesak pasukan Jipang untuk keluar dari padukuhan itu. Namun tiba-tiba saja Kirangga berdesis. Naluriku meraba sesuatu yang kurang wajar Kirandukeling. Naluri seorang petugas sandi. Kau benar Kirangga, jawab Kirandukeling. Kita harus berhati-hati. Keduanya menjadi semakin waspada menghadapi medan yang samar-samar itu. Angin malam yang dingin dan suasana yang sepi senyap terasa menyimpan sesuatu yang mendebarkan. Untuk sesaat kedua orang itu masih berusaha mengetahui tentang padukuhan itu. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut ketika mereka mendengar suara ribut dari sesuatu yang kurang mereka perhatikan. Dua ekor angsa yang terbangun dari tidurnya telah menjerit-jerit memecah sepinya malam. Kita tidak pernah memikirkannya bahwa binatang itu akan membuat gaduh, berkata Kirangga. Perhatian kita tidak tertuju kepada mereka, berkata Kirandukeling. Namun siapa tahu bahwa binatang ini memang dilepaskan di halaman belakang ini. Dengan maksud tertentu, sahut Kirangga. Marilah, kita tidak ingin terjadi keributan di sini. Aku yakin bahwa padukuhan ini tidak kosong tanpa penghuni sama sekali, berkata Kirandukeling. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Keduanya pun kemudian bergeser surut, sementara dua ekor angsa itu masih saja berteriak-teriak dengan ributnya. Namun langkah mereka kemudian tertegun ketika mereka mendengar langkah-langkah cepat di sekitarnya. Bukan langkah seorang angsa yang berteriak-teriak itu. Tetapi langkah-langkah beberapa orang yang telah mengepung mereka. Terlambat, desis Kirangga. Apa boleh buat, berkata Kirandukeling. Dengan demikian maka kedua orang itu pun justru telah bergeser ke tengah-tengah. Sementara itu kedua ekor angsa yang berteriak-teriak itu telah diusirnya pergi. Sejenak kemudian, beberapa orang memang telah muncul di halaman itu. Mereka langsung berpencar dan mengepung kedua orang yang justru telah berada di tempat yang terbuka. Siapakah kalian? Bertanya salah seorang yang mengepung kedua orang Jipang itu. Kalian tidak dapat mengenal kami meskipun kalian dapat menduganya. Tetapi dugaan kalian tidak akan selalu benar, jawab Kirangga. Baiklah, jawab salah seorang yang agaknya pemimpin dari orang-orang yang mengepung itu. Siapapun kalian, maka kalian adalah tawanan kami sekarang.
Atas nama pemerintah Pajang yang berkuasa, jangan melawan, berkata pemimpin dari orang-orang yang mengepung itu. Aku sudah yakin bahwa kalian tentu orang-orang Pajang yang berkuasa dan mendapat tugas untuk berjaga-jaga di padukuhan ini. Tetapi jangan bermimpi untuk dapat menangkap kami, jawab Kirangga. Para prajurit Pajang yang telah mengepung kedua orang itu termangu-mangu. Namun sejenak kemudian pemimpin pasukan itu berkata, "Kalian hanya berdua. Apakah kalian memang sedang membunuh diri?" "Tidak Kisanak," jawab Kirangga. "Sudah tentu kami ingin tetap hidup. Tetapi bukan sebagai dua orang tawanan. Jika demikian, baiklah. Kami akan memaksa kalian untuk menjadi tawanan. Kami bertujuh sekarang. Apakah kalian akan melawan kami?" bertanya pemimpin prajurit Pajang itu. Kirangga mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling ke arah Kirandu Keling, dilihatnya Kirandu Keling mengangguk. Karena itu maka katanya, "Meskipun kami hanya berdua, tetapi kami ingin menunjukkan kepada kalian bahwa kami tidak mau menjadi tawanan. Atau kami terkapar mati di sini." "Bagus," jawab pemimpin prajurit Pajang itu. "Aku mengenal sifat jantan seperti ini. Kau tentu seorang petugas Sandi Jipang." "Terima kasih atas pujian ini," jawab Kirangga. "Tetapi marilah kita buktikan, apakah kalian benar-benar akan dapat menangkap kami." Pemimpin prajurit Pajang itu tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian bersiap bersama para prajurit yang mengepung kedua orang itu. Beberapa helai pedang telah bersilang di dada, sementara beberapa ujung tombak telah mulai merunduk. Ternyata bahwa Kirangga Gupita dan Kirandu Keling pun telah menanggapi sikap prajurit Pajang itu dengan wajar. Kedua orang itu pun telah mencabut senjata mereka pula. Juga helai-helai pedang yang mendebarkan disentuh cahaya bintang di langit. Para prajurit itu melihat dua helai pedang yang berbeda. Kirangga mempergunakan sehelai pedang yang berwarna keputih-putihan dan berkilat-kilat memantulkan cahaya bintang. Sementara pedang Kirandu Keling adalah justru agak kehitam-hitaman. Namun dari daun pedang yang kehitam-hitaman itu seakan-akan nampak warna kemerahan seolah-olah daun pedang itu telah membara. Para prajurit Pajang itu sadar bahwa mereka telah bertemu dengan petugas pilihan. Karena itu, maka mereka pun harus berhati-hati. Meskipun mereka bertujuh, namun kedua orang itu harus dinilai sebagaimana mereka berhadapan dengan lawan yang seimbang. Pemimpin prajurit Pajang itu pun melangkah semakin dekat sebagaimana prajurit yang lain. Senjata mereka mulai bergetar sementara Kirangga Gupita dan Kirandu Keling pun telah bersiap. Ketika pemimpin prajurit Pajang itu mulai menjulurkan pedangnya, maka senjata-senjata yang lain pun mulai mematuk pula. Dengan demikian, maka segera terjadi pertempuran yang seru. Ketujuh prajurit Pajang itu adalah prajurit-prajurit yang cukup terlatih. Tetapi lawan mereka adalah seorang perwira terpilih dari pasukan Sandi Jipang dan yang seorang lagi adalah seorang pertapa yang menyimpan selumbung ilmu di dalam dirinya. Kirangga dan Kirandu Keling yang ada itu berdiri saling membelakangi. Mereka bertempur melawan siapapun yang menyerang mereka. Bahkan sekali-kali Kirangga pun menyerang pula dengan garangnya. Namun agaknya Kirandu Keling masih merasa segan untuk menyerang orang-orang Pajang itu. Meskipun demikian jika Kirandu Keling itu menangkis setiap serangan, maka benturan yang terjadi itu telah mendorong lawan-lawannya beberapa langkah surut. Pedang Kirangga yang berkilat-kilat itu berputaran bagaikan baling-baling sehingga timbul kabut putih mengelilingi Kirangga Gupita. Sedangkan di belakang Kirangga Gupita, Kirandu Keling memegang pedangnya seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Hanya pada saat-saat pedang lawannya mematuk tubuhnya maka pedang itu bergetar sesaat, namun cukup melemparkan arah sasaran senjata lawan menyamping. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Ketujuh orang prajurit Pajang itu semakin meningkatkan kemampuan mereka. Latihan-latihan yang berat di segala medan, serta pengalaman mereka menghadapi lawan yang berilmu tinggi, memberikan landasan pada tata gerak mereka. Namun ternyata mereka sangat sulit untuk mengatasi kemampuan lawan. Tetapi sementara itu, pemimpin kelompok kecil itu pun telah memusatkan perlawanannya terhadap Kirangga yang dianggapnya lebih mudah diatasi daripada Kirandu Keling. Menurut penglihatannya Kirandu Keling memiliki ilmu yang sulit untuk dijajagi. Dengan demikian maka pemimpin kelompok kecil itu ingin berusaha untuk mengakhiri perlawanan Kirangga lebih dahulu, baru kemudian Kirandu Keling. Untuk beberapa saat, pertempuran itu masih berlangsung dengan sengitnya. Pemimpin kelompok itu berusaha untuk dapat menembus kemampuan bermain pedang Kirangga yang tubuhnya bagaikan berperisai kabut putih.
Dua orang prajuritnya telah mendapat isyarat untuk memusatkan serangannya dari arah lambung sebelah menyebelah. Sedangkan pemimpin kelompok itu akan menyerang ke arah dada. Sementara 4 orang lainnya harus berusaha mengikat Kirandukeling dalam pertempuran, apapun yang dapat mereka lakukan. Usaha pemimpin kelompok itu memang mulai menggetarkan pertahanan Kirangga. Serangan yang datang dari 3 arah itu kadang-kadang membuatnya bergeser 1-2 tapak. Dengan demikian maka pemimpin kelompok kecil itu mempunyai perhitungan bahwa pertahanan Kirangga itu sudah mampu digoyahkannya meskipun baru sedikit. Tetapi dengan kerja keras, maka sedikit-sedikit pertahanan itu tentu akan pecah. Berbeda dengan Kirandukeling. Pertahanannya masih sangat mantap. Ia seakan-akan sama sekali tidak mengalami kesulitan bertempur melawan 4 orang prajurit Pajang. Hanya sekali-kali saja terdengar ia justru memuji. Bagus. Kau benar-benar seorang prajurit pilihan. Namun yang disebut prajurit pilihan itu harus meloncat surut untuk menghindarkan diri dari patukan ujung pedang yang kehitam-hitaman itu. Dalam pada itu, pemimpin kelompok yang melihat pertahanan Kirangga menjadi berguncang menjadi semakin garang menyerang bersama-sama dengan 2 orang prajuritnya. Semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin cepat, sehingga gumpalan awan putih yang menjadi perisai Kirangga seakan-akan telah mulai terkoyak. Kirangga menggeram mengalami perlakuan seperti itu. Ia tidak dapat mengelak bahwa ilmu pedang prajurit-prajurit Pajang memang cukup tinggi, sehingga ujung-ujung senjata mereka mampu mengoyak kabut pertahanannya. Karena itu, maka Kirangga pun telah sampai ke puncak kemampuannya. Ia tidak saja bersandar kepada kemampuan ilmu pedangnya. Tetapi Kirangga mulai merambah kepada kekuatan ilmunya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun keseimbangannya telah berubah pula. Ketika para prajurit Pajang itu menyerang semakin cepat, maka rasa-rasanya tiba-tiba saja tangannya telah menyentuh api. Hulu senjata mereka bagaikan menjadi panas membara. Para prajurit itu terkejut karenanya. Mereka bergeser selangkah surut, sementara Kirangga mulai memutar lagi pedangnya dan kabut pun nampak di seputar tubuhnya. Hati-hati, berkata pemimpin kelompok prajurit itu. Orang itu memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Ia mampu menyalurkan panasnya api lewat sentuhan senjata. Karena itu, usahakan, serangan-serangan kalian jangan dapat ditangkis. Tetapi sangat sulit bagi para prajurit itu untuk mampu berbuat demikian. Namun mereka pun berusaha untuk meningkatkan kecepatan gerak serta kerja sama di antara mereka, sehingga kemungkinan serangan-serangan mereka tersentuh senjata lawan menjadi semakin kecil. Namun Kirangga tidak membiarkan mereka mendapat kesempatan untuk berbuat demikian. Kiranggalah yang kemudian justru lebih menyerang, sehingga ketiga orang lawannya itu mengalami kesulitan. Mereka berusaha untuk menghindari serangan-serangan dan tidak menangkisnya. Namun mereka tidak dapat berbuat demikian selanjutnya. Sekali-kali mereka memang harus menangkis meskipun tangan mereka seakan-akan telah menyentuh bara. Hanya dengan kerjasama yang rapi sekali maka mereka telah mendapat kesempatan untuk memperbaiki kedudukan masing-masing jika tangan mereka rasa-rasanya bagaikan terkelupas. Sementara itu, keempat orang prajurit yang bertempur melawan Kirandukeling pun telah mendapatkan kesulitan pula. Ketika Kirandukeling mulai merasa jemu, maka sekali-kali ia mulai menyerang. Bahkan seorang di antara keempat prajurit itu telah terluka di lengannya. Meskipun ia masih juga dapat bertempur terus, tetapi dari lengannya itu telah menitik darah. Dalam keadaan demikian, maka pemimpin kelompok kecil itu mulai berpikir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Sebenarnya bahwa kelompok kecil prajurit Pajang itu memang menjadi semakin terdesak. Jika mula-mula mereka mengepung kedua orang Jipang itu, namun akhirnya mereka bergeser surut sehingga kepungan itu menjadi sangat longgar. Karena itu, maka bagi mereka tidak ada pilihan lain, bahwa mereka harus memberikan isyarat kepada kawan-kawan mereka untuk datang ke arena dan bersama-sama menangkap kedua orang itu. Sejenak kemudian, maka terdengar pemimpin kelompok itu bersuit nyaring. 2 kali berturut-turut. Isyarat itu memang mengejutkan 2 orang kawannya yang berada di sebelah rumah yang mereka pergunakan selama mereka berada dan bertugas mengamati padukuhan yang telah dikosongkan oleh orang-orang Jipang karena serangan orang-orang Pajang. Dengan demikian kedua orang itu menyadari bahwa kawan-kawannya mengalami kesulitan menghadapi orang-orang yang tidak dikenal. Karena itu, maka ia pun telah membunyikan isyarat kentongan untuk melaporkan apa yang terjadi itu kepada induk pasukan yang bertugas di padukuhan itu. Suara kentongan itu ternyata telah berpengaruh atas Kirangga dan Kirandukeling.
Mereka sadar bahwa isyarat itu berarti panggilan bahwa prajurit-prajurit yang lain untuk datang ke tempat itu. Karena itu, maka Kirangga dan Kirandu Keling itu pun telah mengambil satu keputusan. Tidak ada gunanya kita berada di sini Kirangga, berkata Kirandu Keling. Kirangga menggeram. Sebenarnya ia ingin menghancurkan lawan-lawannya jika ia mendapat waktu agak lebih banyak. Pengaruh panas di tangan para pengawal itu sudah menjadi semakin jelas, sehingga beberapa saat lagi, ia merasa yakin dapat membinasakan ketiga orang lawannya. Tetapi isyarat itu telah memanggil prajurit lebih banyak lagi, sehingga dengan demikian kemungkinan lain akan dapat terjadi. Karena itu, maka dengan geram ia berdesis. Kalian memang orang-orang licik. Aku tidak mengira bahwa prajurit-prajurit Pajang adalah prajurit-prajurit yang licik dan pengecut seperti ini. Pemimpin kelompok kecil itu menjawab. Kenapa licik? Bukankah kami dapat mengerahkan kekuatan berapapun juga untuk menangkap pencuri? Bukan hanya 1-2 orang tetapi seluruh padukuhan. Kami bukan pencuri, teriak Kirangga. Apa bedanya, sahut pemimpin kelompok itu. Darah Kirangga bagaikan mendidih. Namun sementara itu ia pun menyadari bahwa prajurit Pajang memiliki kemampuan bergerak cepat. Karena itu, maka seperti yang dikatakan oleh Kirandu Keling maka mereka berdua tidak akan ada gunanya berdua berada di tempat itu. Karena itu, maka dengan satu isyarat, Kirangga pun telah bergeser meninggalkan arena disusul oleh Kirandu Keling. Prajurit Pajang itu tidak mampu mencegah keduanya karena mereka memang tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dengan berat hati para prajurit itu harus melepaskan keduanya keluar dari lingkaran kepungan mereka. Ternyata prajurit Pajang memang mampu bergerak cepat. Hanya sekejap kemudian, maka beberapa orang prajurit telah berdatangan. Bersama dengan ketujuh orang yang kehilangan lawannya itu mereka berusaha mengejarnya. Bahkan prajurit yang berada di rumah-rumah yang lain pun telah keluar pula dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Namun prajurit-prajurit Pajang itu tidak mampu menemukan Kirangga Gupita dan Kirandu Keling, yang sejenak kemudian telah berhasil keluar dari padukuhan. Dengan hati-hati mereka menelusuri pematang di antara tanaman jagung yang tumbuh agak tinggi, sehingga mereka tidak mudah dapat dilihat dari kejauhan. Gila, geram Kirangga. Kita datang terlambat. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Sementara Kirangga berkata sejujurnya. Semua ini akibat kebodohan Wiradana. Jika ia mampu mengendalikan tanah perdikannya, maka tentu tidak akan terjadi pemberontakan yang dapat menghambat kepergianku kemari dengan membawa meskipun hanya sekelompok kecil pasukan pengawal. Jangan membebankan kesalahan sepenuhnya kepada Ki Wiradana, sahut Kirandu Keling. Ia tidak lagi banyak dapat berbuat di tanah perdikan Sembojan justru karena kehadiran kita di sana. Itu adalah kelemahannya yang utama, sahut Kirangga yang beberapa kali mengalami kekecewaannya. Jika ia berdiri pada satu sikap, maka orang lain tidak akan mudah mempengaruhinya. Kita tidak sekadar mempengaruhinya, berkata Kirandu Keling. Aku datang memang untuk memaksakan pendapat dan sikapku, sebagaimana keinginan Kirangga. Wiradana bukan seorang yang lemah hati, atau katakanlah bukan semata-mata karena kelemahan hatinya saja yang telah membuat tanah perdikannya menjadi sulit. Tetapi kita memaksakan kehendak kita dengan kekerasan. Ki Wiradana bukan seorang yang memiliki ilmu tinggi. Terhadap istrinya saja ia sudah tidak mampu melawannya. Tetapi Warsi menjeratnya tidak dengan kekerasan, jawab Kirangga. Aku tidak menolak bahwa Ki Wiradana mempunyai kelemahan. Tetapi kesalahan Ki Wiradana tidak mutlak dalam hal ini, jawab Kirandu Keling. Kirangga tidak menjawab lagi. Ketika mereka meloncat ke jalan yang membujur di tengah-tengah bulak maka mereka tidak melihat seorang pun, sehingga mereka yakin bahwa orang-orang Pajang tidak mengejar mereka sampai ke jalan itu. Dengan demikian, maka keduanya telah berjalan dengan cepat menuju ke tempat mereka bersembunyi bersama pasukan yang dibawa dari tanah perdikan Sembojan. Untunglah mereka mendapat perlindungan dari sebuah hutan kecil yang terbentang menyilang di antara bulak-bulak panjang yang diantarai sebuah padang perdu luas dan nampaknya memang agak gersang. Demikian keduanya sampai di antara para pemimpin pasukan yang datang dari tanah perdikan Sembojan itu, maka keduanya segera menceritakan apa yang telah terjadi dengan pasukan Jipang. Kita terlambat, geram Kirangga yang masih saja dibakar oleh perasaan kecewa. Ya, desis Warsi, kita dihambat oleh persoalan yang timbul di tanah perdian. Pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan itulah yang dungu, geram Kirangga.
Sudah aku katakan, potong Kirandu Keling. Bukan salahnya sepenuhnya. Tetapi aku tidak menyangkal bahwa ia mempunyai banyak kelemahan. Ki Wiradana hanya menundukkan kepalanya saja. Ia termasuk orang yang dibicarakan di antara para pemimpin. Bukan orang yang membicarakan, apalagi menentukan sebagaimana seorang kepala tanah perdikan. Betapa perasaan kecewa dan menyesal melecut hatinya, namun Ki Wiradana sudah dibelit oleh keadaannya yang sekarang. Dan ia tidak akan dengan mudah dapat melepaskan diri. Apalagi jika ia menyadari betapa besarnya dendam Iswari kepadanya, karena Iswari tentu sudah tahu segala-galanya karena pengkhianatan serigala betina itu. Karena itu, ia tidak akan dapat melarikan diri, dan menyeberang kepada orang-orang yang menentang kuasa yang ada di tanah perdikan itu dan yang ternyata telah berhasil melemparkan mereka keluar, meskipun agaknya persoalan di antara mereka itu masih belum selesai. Sementara itu, maka terdengar Warsi pun bertanya. Sekarang apa yang sebaiknya kami lakukan? Aku harus menemukan di mana pasukan Jipang itu menyusun pertahanannya yang terakhir, jawab Kirangga. Satu tugas yang rumit, tetapi itu harus dilakukan, sahut Kirandu Keling. Aku sanggup membantu Kirangga. Terima kasih, berkata Kirangga. Sebenarnya ada jalan lain yang dapat ditempuh, dengan wajah yang tidak mudah dikenal, beberapa orang dari kita dapat mencari keterangan dengan cara yang berbeda-beda. Aku bersedia, berkata Ki Sudagar. Mungkin aku dapat melakukannya dengan menghubungi dan mendengarkan orang berbicara di pasar-pasar. Mungkin, jawab Kirandu Keling. Tetapi apakah kira-kira di sekitar peristiwa itu ada juga pasar yang masih banyak dikunjungi orang? Mungkin pasar akan menjadi sepi, dan orang-orang padukuhan pun telah mengungsi. Ki Sudagar itu mengangguk-angguk. Ya. Memang mungkin demikian. Baiklah, berkata Kirangga, aku dan Kirandu Keling akan melihat suasana besok siang, baru kita akan menentukan langkah-langkah. Mungkin ada beberapa orang di antara kita yang dapat mencari keterangan. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, kita pergunakan kesempatan ini untuk beristirahat barang sebentar. Besok kita masih mempunyai tugas yang berat, sementara kita semuanya masih akan tetap tinggal di hutan ini. Mudah-mudahan tidak ada perubahan udara, sehingga awan yang hitam tidak berada di atas hutan ini. Jika turun hujan, kasihan anak Warsi itu. Yang terjadi ini merupakan pembajaan bagi anakku, berkata Warsi, ia benar-benar akan menjadi manusia baja kelak dan akan dapat mengemban tugasnya sebagai pengganti ayahnya dengan cara yang jauh lebih baik dari ayahnya itu sendiri. Wiradana tidak menyahut. Tetapi sekilas ia pun teringat bahwa Iswari pun telah mempunyai seorang anak, yang menurut pendengarannya juga laki-laki. Apalagi tunggul kuasa yang dilimpahkan oleh Pajang ada di tangan Iswari pula. Ki Wiradana memegangi kepalanya yang terasa pening. Dua orang keturunannya akan dapat berhadapan sebagai lawan yang bebuyutan, didukung oleh kekuatan yang besar sehingga masing-masing memiliki landasan berpijak yang kuat. Sementara itu, para pemimpin dari tanah perdikan Sembojan itu telah berusaha untuk mempergunakan waktunya beristirahat barang sejenak. Namun mereka hampir tidak dapat memejamkan mata mereka karena kegelisahan yang bergejolak di dalam dada mereka. Esok pagi harus menemukan jalan untuk mencari pasukan Jipang yang terdesak. Namun Kirangga telah dapat memperkirakan arahnya meskipun mungkin dapat juga keliru. Tetapi sementara itu, di luar pengetahuan Kirangga dan Kirandu Keling, dua orang perwira petugas sandi dari Pajang telah berhasil mengikuti pasukan kecil dari tanah perdikan itu. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penghubung dari Pajang di tanah perdikan Sembojan di tempat yang telah ditentukan bersama dengan keluarga Iswari, maka para petugas sandi Pajang telah mengamati semua jalur dari tanah perdikan Sembojan ke Pajang. Dengan demikian maka mereka telah melihat kehadiran pasukan kecil itu dan di mana mereka bersembunyi. Namun petugas sandi Pajang itu tidak melihat Kirangga dan Kirandu Keling yang pada malam hari keluar dari iring-iringan itu untuk mencari hubungan dengan orang-orang Jipang. Tetapi ketika para petugas sandi itu kemudian mendengar dua orang yang berada di padukuhan yang ditinggalkan oleh orang-orang Jipang, maka mereka pun segera mengerti bahwa kedua orang itu tentu para pemimpin dari pasukan kecil yang baru datang itu. Mereka ternyata memiliki ilmu yang tinggi, berkata para prajurit Pajang. Namun Pajang juga mempunyai beberapa orang yang memiliki ilmu, sehingga seandainya tidak mampu menghadapinya seorang diri, maka dalam kelompok-kelompok kecil mereka akan dapat menghadapinya.
Kita harus menjaga, agar pasukan itu tidak justru pergi ke tanah perdikan Sembojan, berkata seorang perwira Pajang. Jika pasukan itu bersama orang-orang Jipang meninggalkan perbatasan dan menuju ke Sembojan, maka Sembojan akan menjadi ajang pembalasan dendam. Kita akan ikut bertanggung jawab, sahut perwira yang lain. Karena itu, maka kita akan membayangi pasukan itu dengan sebagian kekuatan yang ada di daerah perbatasan ini. Sementara itu di tanah perdikan masih ada sebagian dari kekuatan yang tertinggal, yang akan dapat membantu menyelamatkan tanah perdikan itu dari dendam orang-orang Jipang dan para pemimpin yang berpihak kepada Jipang itu. Yang lain mengangguk-angguk. Namun dengan demikian maka berarti bahwa Pajang harus menyiapkan pasukan yang mampu bergerak cepat dan untuk menempuh jarak panjang meskipun tidak sejauh Jipang. Tetapi Pajang akan mencoba cara yang pertama. Jika mereka selalu mengganggu pasukan Jipang di Pajang, maka pasukan itu tentu tidak akan bergeser apalagi sebagian. Namun kecemasan ini telah disampaikan lewat penghubung ke tanah perdikan Sembojan. Di tempat yang terasing penghubung itu menyampaikan segala pesan para perwira Pajang kepada keluarga Iswari. Ketika matahari terbit keesokan harinya, maka Kirangga dan Kirandukeling telah bersiap untuk mencari keterangan tentang pasukan Jipang. Mereka telah mengenakan penyamaran, sehingga wujud mereka tidak lebih dari 2 orang pengembara atau 2 orang petani miskin. Dengan sangat hati-hati kedua orang itu meninggalkan hutan yang terbentang menyilang bulak itu. Mereka menembus padang perdu dan langsung menuju ke sebuah padukuhan. Sementara itu para pengawas dari petugas Sandi Pajang hanya mengawasi pasukan itu dalam keseluruhan sehingga mereka tidak memperhatikan 2 orang dalam penyamaran keluar dari hutan itu dan menyusup lewat padang perdu. Ketika Kirangga memasuki padukuhan itu, terasa padukuhan itu menjadi sepi. Sebagian dari isi padukuhan itu telah mengungsi meskipun padukuhan itu belum disentuh oleh peperangan. Namun demikian orang-orang yang masih ada di padukuhan itu, masih juga melakukan tugas mereka sehari-hari. Bahkan ketika Kirangga dan Kirandukeling menyusuri padukuhan itu lebih dalam lagi, maka Kirangga menemui sebuah pasar yang ternyata masih juga banyak dikunjungi orang meskipun agaknya tidak sebanyak bila keadaan tenang. Namun Kirangga dan Kirandukeling sempat berada di pasar itu untuk beberapa saat. Dengan cerdik mereka berhasil memancing pembicaraan. Namun tidak seorang pun yang tahu pasti, di manakah pasukan Jipang itu berada. Meskipun demikian, Kirangga dan Kirandukeling mendapat sedikit gambaran, apa yang pernah terjadi di padukuhan yang telah dipergunakan oleh pasukan Jipang untuk menyusun pertahanan mereka. Pertempuran itu tidak terlalu seru, berkata salah seorang di antara mereka. Justru karena Pajang mengirimkan pasukannya jauh lebih banyak dari pasukan Jipang. Dan pasukan Jipang itu tentu telah dihancurkan, pancing Kirangga Gupita. Menurut pendengaranku, pasukan Jipang itu sempat melarikan diri. Menurut para prajurit Pajang yang tersebar di antara orang-orang padukuhan, Pajang tidak berniat untuk menghancurkan pasukan Jipang itu, kecuali mengusirnya, jawab orang di pasar itu. Kirangga mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Tetapi orang itulah yang bercerita lebih jauh. Pajang ternyata telah memanggil anak-anak muda dari berbagai padukuhan untuk ikut berjuang bersama para prajurit. Menurut kabar yang tersebar, pasukan Jipang itu juga terdiri dari anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan karena Jipang sudah kehabisan prajurit. Hampir saja Kirangga mengumpat. Untunglah bahwa ia sempat melihat Kirandukeling tersenyum, sehingga karena itu, maka ia pun telah tersenyum pula. Namun Kirangga tidak mau mendengarkan orang itu berbicara lebih banyak agar ia tidak lupa diri dan berbuat sesuatu yang dapat merusak penyamarannya. Karena itu, maka keduanya pun segera bergeser dari orang itu untuk melihat-lihat isi pasar yang agak sepi itu. Tetapi mereka tidak terlalu lama berada di pasar itu. Ketika dari orang lain mereka juga mendengar hal yang serupa, maka keduanya telah mengambil keputusan untuk berusaha mencari padukuhan yang dipergunakan oleh orang-orang Jipang untuk membangunkan pertahanannya. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati agar mereka tidak bertemu dengan orang-orang Pajang. Di padukuhan-padukuhan lain, mereka juga berusaha memancing keterangan tentang orang-orang Jipang itu. Ketika mereka melihat 2 orang berada di sudut sebuah padukuhan maka keduanya telah bertanya jalan yang manakah yang paling aman untuk dilalui. Kisanak mau kemana? Bertanya salah seorang dari kedua orang yang ada di sudut padukuhan itu. Kami adalah 2 orang pengembara, jawab Kirangga. Kami berasal dari Mangir sebelah alas Mentaok. Ketika kami menginjakkan kaki di Pajang, ternyata Pajang baru dilanda peperangan.
Kami ingin meneruskan pengembaraan kami, tetapi kami takut tersesat ke perkemahan orang-orang Jipang. Oh, salah seorang di antara kedua orang itu mengangguk-angguk. Memang ada dua pedesaan yang dipergunakan oleh orang-orang Jipang. Tetapi keduanya terletak di belakang gumuk yang berada di seberang sungai. Masih beberapa ratus patok dari tempat ini. Kirangga mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya. Apakah benar mereka bersikap garang dan menakutkan? Orang itu merenung sejenak. Namun kemudian katanya. Yang dilakukan adalah wajar sebagaimana dilakukan oleh para prajurit di medan. Kadang-kadang garang dan kadang-kadang keras. Tetapi mereka tidak terlalu banyak memusuhi kami, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang perang ini. Mereka membiarkan saja kami hidup sebagaimana hidup kami sehari-hari. Namun bagi padukuhan-padukuhan terdekat, timbul juga kegelisahan dan sebagian besar penghuninya telah mengungsi. Bahkan orang-orang dari padukuhan ini pun telah banyak yang mengungsi pula. Kirangga mengangguk-angguk. Memang banyak tanggapan yang didengarnya atas kehadiran pasukan Jipang itu. Namun bagaimanapun juga bagi orang-orang Pajang, Jipang adalah musuh mereka. Dengan ancar-ancar itu, maka Kirangga dan Kirandu Keling pun telah dapat mengetahui di mana pasukan Jipang itu berkemah. Namun mereka pun sadar, bahwa sekitar padukuhan yang dipergunakan oleh orang-orang Jipang itu tentu terdapat banyak petugas sandi dari Pajang yang mengawasinya. Karena itu, maka keduanya harus berhati-hati agar keduanya tidak masuk ke dalam perangkap mereka. Kirangga adalah seorang perwira dari pasukan sandi yang berpengalaman. Sedangkan Kirandu Keling adalah seorang pertapa yang juga memiliki pengalaman yang sangat luas. Karena itu, maka keduanya merasa mampu untuk menembus pengawasan orang-orang Pajang yang ada di sekitar padukuhan itu. Sebenarnya lah kelebihan kedua orang itu telah mampu membawa mereka tanpa diketahui oleh orang-orang Pajang yang selalu mengawasi pasukan itu, apalagi para petugas dari Pajang itu lebih banyak mengawasi gerak pasukan itu dalam keseluruhan, sebagaimana para petugas yang mengawasi sekelompok pasukan tanah perdikan Sembojan yang bersembunyi di hutan. Kedatangan Kirangga memang mengejutkan. Hampir saja para penjaga mematuknya dengan ujung tombak. Namun dengan cepat Kirangga memberikan penjelasan tentang dirinya dan Kirandu Keling. Di mana senapatimu? Bertanya Kirangga. Ia berada di padukuhan sebelah, jawab prajurit Jipang itu. Apakah padukuhan itu terpisah jauh dan jarak itu diawasi oleh orang-orang Pajang? Bertanya Kirandu Keling. Tidak, jawab prajurit itu. Padukuhan itu hanya dipisahkan oleh bulak sempit dan jarak itu sepenuhnya dikuasai oleh kita. Bagus, berkata Kirangga. Bawa aku kepada mereka. Para senapati pasukan ini. Dua orang prajurit kemudian mengantar Kirangga dan Kirandu Keling ke padukuhan sebelah untuk bertemu dengan para pemimpin pasukan Jipang yang sudah semakin terdesak itu. Kedatangan Kirangga memang memberikan harapan kepada para senapati Jipang. Namun Kirangga ternyata tidak membawa pasukan yang cukup banyak. Meskipun demikian, kedudukan kita akan menjadi semakin kuat, berkata Panglima pasukan Jipang itu. Apakah ada harapan kita untuk mendesak pasukan Pajang? Bertanya Kirandu Keling. Sulit untuk mengatakannya, jawab Panglima itu. Tetapi dengan kekuatan itu, kita akan dapat bertahan di sini untuk waktu yang lama. Kita tidak perlu diusir lagi semakin jauh dari perbatasan. Tetapi bagaimana membawa pasukan itu kemari? Bertanya Kirangga Gupita. Pasukan itu hanya kecil saja. Jika kita terjebak, maka keadaan akan menjadi sangat sulit bagi pasukan itu untuk dapat keluar. Panglima itu pun mengangguk-angguk. Ia pun mengerti bahwa pasukan kecil itu agaknya sudah masuk pula ke dalam pengawasan para petugas sandi Pajang. Untuk beberapa saat para senapati itu berpikir. Namun kemudian Panglima itu berkata, siapkan pasukan itu. Besok mereka masih harus bersembunyi. Jika malam datang, maka sebagian dari pasukan kita di sini akan menjemput mereka. Dengan demikian, maka jika terjadi benturan kekuatan, maka kita termasuk pasukan yang baru datang itu akan mendapat kesempatan untuk menarik diri karena kita tidak terlalu lemah. Dalam keadaan yang khusus, maka akan dikirim isyarat sehingga seluruh pasukan terpaksa bergerak untuk menyelamatkan mereka. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, setidak-tidaknya kita akan mampu bertahan. Terima kasih, berkata Kirangga. Aku akan mempersiapkan mereka. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih berbincang. Sehingga akhirnya Kirangga dan Kirandu Keling pun minta diri untuk kembali ke pasukan kecil itu.
Besok malam, mereka akan dijemput oleh kekuatan yang cukup besar meskipun dalam gerak rahasia. Dengan demikian, maka keduanya telah meninggalkan padukuhan itu. Sebagaimana mereka datang, maka mereka pun harus pergi dengan sangat berhati-hati. Namun keduanya cukup memberikan bekal kepada mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Sejenak kemudian, maka mereka pun merasa telah terlepas dari pengawasan para petugas Sandi Pajang. Namun ketika mereka mendekati hutan kecil itu, maka mereka pun kembali harus sangat berhati-hati, karena mungkin pasukan kecil itu pun telah diketahui dan selalu diawasi pula. Menjelang dini hari Kirandu Keling telah berada kembali di antara pasukan pengawal Tanah Perdikan. Mereka pun segera memberikan laporan, apakah yang telah mereka lakukan. Nah, kau dengar Kakang, berkata Warsi kepada Ki Wiradana. Bukankah sambutan para senapati Jipang cukup baik? Mereka akan menjemput kita. Itu adalah pencerminan sikap bertanggung jawab dari para senapati Jipang. Terima kasih, desis Ki Wiradana. Terima kasih, terima kasih. Hanya itulah yang dapat kau lakukan? Sekadar mengucapkan terima kasih, bentak Warsi. Ki Wiradana terkejut. Ia tidak tahu maksud Warsi, sehingga ia justru menjadi bingung. Kau harus berbangga diri bahwa pasukan pengawalmu mendapat kehormatan untuk ikut serta dalam persoalan yang besar ini. Dengan demikian maka para pengawalmu akan mendapatkan pengalaman yang cukup, sehingga kelak Tanah Perdikan Sembojan akan menjadi Tanah Perdikan yang memiliki kekuatan yang seimbang dengan beberapa kadipaten. Mungkin tidak dalam jumlah pasukan, tetapi tingkat kemampuannya akan memadai, berkata Warsi. Ki Wiradana mengangguk. Katanya. Ya. Aku pun berpikir seperti itu. Kau tidak pernah mampu memikirkannya, sahut Warsi. Namun kemudian Warsi pun bertanya kepada Kirangga. Jadi besok malam kita akan bergabung dengan pasukan induk itu? Ya. Besok kita harus mempersiapkan diri, berkata Kirangga. Namun demikian kita harus tetap berhati-hati. Mungkin pasukan Pajang akan menyergap kita siang nanti. Warsi mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada Ki Wiradana. Kau jangan tidur saja. Hati-hati dengan pasukanmu. Mereka harus selalu siap. Beberapa orang harus tetap ditempatkan di tepi hutan untuk mengamati apa yang terjadi di luar hutan dan di padang perdu itu. Kita tidak banyak mengenal medan di sini. Ki Wiradana hanya mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Namun dalam pada itu, ketika Kirangga Gupita ingin sekadar beristirahat dengan duduk bersandar sebatang pohon yang besar menjelang fajar, maka Kirandu Keling telah duduk pula di sampingnya. Dengan tanpa memandangnya Kirandu Keling bertanya. Bagaimana pendapatmu tentang pasukan Jipang di sini? Tambahan kekuatan ini akan memberikan arti, jawab Kirangga Gupita. Tetapi agaknya pasukan Jipang di sini tidak mempunyai harapan dalam waktu dekat untuk mendesak pasukan Pajang, sahut Kirandu Keling. Bagaimana jika kita menempuh jalan lain seperti yang pernah kita bicarakan? Kirangga mengerutkan keningnya. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya. Apa yang pernah kita bicarakan? Sejak semula kita berbicara tentang dua kemungkinan yang dapat ditempuh. Kita bantu Jipang di medan ini lebih dahulu, atau Jipang membantu memulihkan kewibawaan Tanah Perdikan Sembojan lebih dahulu, sehingga dengan demikian maka perlawanan Jipang bersama pasukan Tanah Perdikan Sembojan menjadi semakin kuat. Karena para pengawal dari Tanah Perdikan ini semakin banyak yang akan dapat membantu pasukan Jipang di Pajang, berkata Kirandu Keling. Kirangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Kita sudah berada di tempat ini Kirandu Keling. Apakah kita akan menarik pasukan ini dan kembali ke Tanah Perdikan Sembojan? Bukankah itu hanya akan membuang waktu saja? Kirangga, berkata Kirandu Keling. Perang antara Pajang dan Jipang nampaknya akan berlangsung lama. Sehingga dengan demikian maka waktu yang diperlukan untuk memulihkan kuasa atas Tanah Perdikan Sembojan itu sama sekali tidak akan mempengaruhi keadaan. Sebenarnya segalanya tergantung kepada Wiradana. Apakah ia mampu mengendalikan pemerintahan atau tidak? Meskipun kita kembali dengan pasukan Jipang yang kuat, namun jika Wiradana tidak mampu memegang pimpinan atas Tanah Perdikan itu, maka persoalannya akan sama saja. Mereka akan memberontak lagi, dan kita akan menghadapi mereka dengan kekerasan sebagaimana yang telah terjadi. Sementara itu, persoalan Pajang dan Jipang menjadi semakin memuncak sehingga pada suatu saat kita diperlukan sekali kehadiran kita di sini, kita tidak ada di tempat, jawab Kirangga.
Aku mengerti, jawab Kirandu Keling. Tetapi kita jangan melemparkan kesalahan dengan begitu mudahnya kepada Ki Wiradana. Aku sama sekali tidak berniat membelanya. Aku juga tidak begitu senang kepadanya. Tetapi kita harus mengetahui persoalan yang sebenarnya. Kelemahan kedudukan kita di tanah perdikan Sembojan. Sebagian adalah karena sikap kita terhadap rakyat Sembojan. Pajak yang terlalu tinggi dan barangkali mereka juga merasakan ketidaksenangan melihat Ki Wiradana, pemimpin mereka seakan-akan telah kehilangan kuasanya. Ditambah lagi pengaruh Nyai Wiradana yang tua di antara rakyat Sembojan itu sendiri. Karena itu Kirandu Keling, berkata Kirangga. Bagiku lebih baik kita berada di sini untuk sementara. Kita akan melakukan perintah Jipang. Jika kita tidak berada di sini, mungkin Pajang akan mengirimkan pasukan untuk memperkuat kedudukannya di pesanggerahannya di Seberang Bengawan Sore yang berhadapan dengan pasukan Jipang. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya, jika pasukan ini meninggalkan Pajang dan untuk beberapa hari berada di tanah perdikan Sembojan sudah tentu dengan persetujuan Jipang. Karena keterlibatan tanah perdikan Sembojan juga atas persetujuan Jipang. Kirangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, segala sesuatunya harus dibicarakan dengan panglima pasukan Jipang itu di sini. Tetapi Kirandu Keling harus menyadari bahwa untuk berbicara tentang kemungkinan itu harus ada utusan khusus yang menghadap Kanjeng Adipati Arya Penangsang di Jipang, atau setidak-tidaknya Patih Mantahun yang keduanya berada di tepi Bengawan Sore berhadapan dengan pasukan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya dengan para panglimanya yang paling berbahaya. Pemanahan dan penjawi. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup panjang. Kirandu Keling mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, baiklah. Besok pasukan ini akan dijemput. Sementara itu kita akan dapat berbicara tentang kemungkinan yang lain yang barangkali dapat kita tempuh. Kirangga mengangguk-angguk. Jawabnya dengan suara datar. Kita tunggu sampai besok Kirandu Keling. Kirandu Keling mengangguk pula sambil menjawab. Baiklah. Aku pun akan beristirahat. Bersambung ke episode 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.